Nah, selanjutnya itu cara pemanggilan fungsi. Nah, seperti biasa, cara pemanggilan fungsi kita itu menggunakan fungsi print. Nah, mungkin dari teman-teman juga sedikit banyak kesalahan, sedikit belum terbiasa mengatasi dalam kurung ini. Mungkin kalau dari aku sih, teman-teman bisa menggunakan jarak itu, setelah menulis print kurung itu bisa spasi per spasi gitu. Nah, terus baru memanggil fungsinya. Nah, kalau gini kan ketahuan tutup kurungnya itu udah pas atau belum. Kalau kita jalankan tetap bakal bisa. Nah, outputnya juga bakal integer gara-gara kita menggunakan operasi div. Ini namanya operasi div, yaitu melakukan pembagian dengan menghasilkan hasil integer. Nah, mungkin itu aja sih dari AGS ini. Mungkin ada tambahan. Oke, mungkin dari aku sih mungkin itu tentang format penulisan yang belum sesuai. Jadi masih kemarin tuh saat ngerjain tugas nih masih banyak yang salah dalam penulisan format tugas kayak nama file, pembuat, tanggal, deskripsi itu. Nah, ada juga yang nggak pakai sama sekali. Jadi hati-hati teman-teman untuk tugas pemrograman apapun di perkuliahan itu eh, harus pakai ya, nah, kayak nama file, pembuat, tanggal, deskripsi karena itu sangat penting gitu. Nah, kemarin masih ada yang nggak buat dan itu sangat fatal sih. Dan untuk yang lainnya kemarin tuh ada beberapa yang nggak sesuai gitu. Kayak misalnya di deskripsi formatnya itu nama filenya misalnya pangkat 3 underscore p2 dot py misalnya. Tapi nama file aslinya tuh ternyata cuma pangkat 3 dot py doang. Nah, itu ada yang nggak sesuai di sana kemarin tuh. Jadi apa yang dideskripsikan di dalam codingannya itu nama filenya ternyata ini, ternyata nama file aslinya ini. Itu juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi kalau bisa harus sesuai gitu ya. Nah, untuk kemarin sih feedback yang tugas setelah praktikum untuk list square kemarin kayaknya masih banyak yang kebingungan di akar. Jadi ada yang nggak pakai akar gitu. Terus kemarin juga ada yang sempat ketukar parameter di fungsinya. Jadi harusnya X1, Y1, X2, Y2 malah X1, X2, Y2, Y1, Y2 kalau nggak salah. Ya, mungkin untuk saranku sih mungkin teman-teman lebih hati-hati dalam mengerjakan dan lebih teliti. Terus ya intinya teliti sih. Jadi awas jangan sampai ketukar atau apa nggak sesuai lagi untuk pengerjaan tugasnya. Ini segitu, Pin. Ya, satu lagi aku ketinggalan itu dari teman-teman juga. Pas responsi kemarin itu ada beberapa masalah dalam menulis fungsi dari Max 2. Nah, dari kalian itu mungkin ada yang menulis definisi Max 2 itu seperti return A plus B gitu. Nah, ya memang apa, program itu bakal jalan dan menghasilkan output, tetapi kita juga perlu memperhatikan apakah output yang telah kita hasilkan itu sesuai dengan proses yang ada di definisi dan spesifikasi ini. Nah, mungkin kalau dari tips dari aku itu, kalau teman-teman tahu misalnya hasil sebenarnya itu apa, setelah menulis fungsi ini, teman-teman bisa menambah koma kemudian menulis hasil yang sebenarnya. Nah, kalau kita di run itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk yang data kedua itu hasil yang seharusnya keluar. Nah, ini yang pertama itu hasil dari algoritma yang teman-teman buat. Nah, kalau dari sini kan kita jadi tahu apakah algoritma yang kita buat yang ini masih ada kesalahan dalam outputnya atau gimana. Mungkin itu aja dari aku.
kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom di meeting chat atau raise hand ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya soal feedback dari tugas kemarin nggak? Misalnya, kok bisa gitu gitu. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Terus harusnya gimana kayak gitu. Mungkin ada yang masih bingung. Boleh raise hand atau tulis di Teams chat juga boleh. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Jadi untuk tugas kemarin itu teman-teman rata-rata sudah mengumpulkan semuanya dan hasilnya sih sudah sebagian dicek dan cukup memuaskan. Nah, jadi kan di kemarin itu ada 3 soal. Nah, dari 3 soal itu dari nomor 2, 3, dan 4 itu mungkin bisa dikerjakan dengan baik ya dan lebih mudah gitu. Jadi untuk nomor ini bisa kita skip. Kemudian untuk yang pertama itu penjelas soal dari untuk fungsi MO. Nah, untuk fungsi ini mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan dan mencoba untuk share screen, nanti bakal ada nilai tambah. Yang MO, Mas. Iya, betul. Kan boleh langsung share screen aja. Sudah muncul, Mas. Sudah. Jadi di dalam fungsi MO ini untuk menjalankan fungsi MO diperlukan 4 fungsi lainnya, yaitu fungsi max 2 min 2 dan max 4 min 4. Max 4 dan max 4 depends ke fungsi max 2 dan min 4 depends ke fungsi min 2. Nah, jadi min Olimpik sebenarnya apa sih sebenarnya min Olimpik itu? Min Olimpik itu mengambil rata-rata dari sebuah list yang berisi 4 angka dan mengabaikan nilai terbesar dan terkecilnya. Maka untuk mendapatkan nilai min Olimpik ini diperlukan untuk mengetahui nilai terbesar dan nilai terkecilnya dan kemudian membuang nilai tersebut dan mencari rata-rata dari 2 nilai sisanya. Jadi pertama dalam fungsi MO ini akan dicari min 4. Akan dicari ya angka-angka yang dimasukkan ke MO itu akan dimasukkan ke fungsi max 4 ini dan kemudian akan memanggil fungsi max 2 dan bla bla ini seperti itu untuk mendapatkan nilai maksimum dari 4 list yang diberikan. Jadi contoh dalam ini ada maksimalnya 14, maka maksimalnya akan ketemu max 4-nya adalah 14. Kemudian apabila min 4 angka ini dimasukkan ke dalam fungsi min 4, maka akan return nilai 8, yaitu minimal dari angka input tersebut.
Kemudian di MO tersebut kita menjumlahkan semua nilai yang ada dan mengurangi total nilai tersebut dengan nilai maksimal dan total nilai minimal. Jadi yang tersisa hanyalah jumlah dari dua nilai tengah tersebut dan kemudian dibagi dua dan menghasilkan min Olimpik itu. Sekian, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Mungkin dari penjelasan dari Gani tadi, dari teman-teman apakah ada pertanyaan mungkin terkait fungsi ataupun tulisan notasinya? Baik, untuk fungsi MO masih ada yang belum mengerti nggak? Atau sudah jelas semuanya? Untuk Gani tadi boleh ketik nama sama NIM ya di kolom chat buat catatan. Oke Mas. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan juga untuk MO. Nah, mungkin untuk sekarang ada satu nomor lagi yang kemarin agak kesesuaian nih. Ada yang mau ngejelasin tentang least square gak? Ke teman-temannya di sini. Mungkin ada yang mau ngejelasin least square. Bisa raise hand. Ya, silakan David. Boleh on mic dan share screen-nya. Bentar ya, Dek. Buka filenya dulu. Oke. Least square ya. Saya bikin share screen dulu. Oke, di sini ada file least square. Di sini aku bikin nama filenya itu ls.py. Jadi least square ini menentukan jarak antara dua buah titik, yaitu antara titik x1 dan x2 dengan y1 dan y2. Di sini terdapat kamus, yaitu mat, fungsinya nanti buat mencari akar pangkat dari selisih dari bentar dari awal deh. Di sini ada dua fungsi, yaitu tiga fungsi, yaitu least square sendiri, div2 yaitu dengan inputan 2 real, dengan output real, yaitu hasil kuadrat dari selisih antara x dan y. Kemudian ada fungsi fx2, yaitu dengan dua inputan real menghasilkan output real. fx2x ini adalah hasil kuadrat dari x2. Di bagian realisasi terdapat kamus mat yang digunakan untuk fungsi least square-nya nanti. Di fungsi fx2 seperti yang dijelaskan tadi, yaitu untuk menghasilkan kuadrat dari bilangan tersebut. Sedangkan div2 itu fungsinya untuk mengkuadratkan hasil selisih antara dua buah bilangan. Jadi di fungsi least square itu terdapat 4 buah inputan, yaitu 4 buah inputan real, yaitu x1, x2, y1, y2, bisa bebas, bisa BCD. Terus untuk mengembalikan fungsi least square itu digunakan kamus mat, yaitu untuk mengambil akar pangkat,
yang akan digunakan untuk mencari hasil dari akar pangkat div 2. Div 2 tadi akar pangkat dari penjumlahan div 2 antara titik 1 dan titik 2. Udah gitu aja sih, Dek. Kalau dijalanin hasilnya, kalau dijalanin dari sini, hasilnya kayak loadingnya lambat. Nah, segini. Gitu sih. Makasih, Dek. Oke, makasih juga Mas. Boleh tulis nama dan NIM di kolom chat. Oke, mungkin untuk penjelasannya, untuk yang lain apa ada yang mau ditanyakan tentang least square? Sebenarnya caranya selain pakai import math dan math square root juga sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan dikali pangkat 0,5 atau pangkat setengah itu sama dengan akar. Bentar, aku ambil contoh dulu. Ini aku ambil dari salah satu peserta namanya Adit. Dan mungkin masih banyak ya dari teman-teman juga yang pakai cara ini. Jadi dipangkatin setengah itu sama dengan akar. Terus kemarin juga aku ada nemu cara yang pakai fungsi POW malah. Aku lupa siapa namanya kemarin kalau nggak salah Emerio kalau nggak salah. Di sini ada nggak Emerio? Ada, Kak. Oh iya. Pakai POW ya? Pakai pangkat POW. Iya. Apa fungsi POW? Oh iya. Itu boleh juga, yang penting sih hasilnya sesuai. Dan mungkin segitu. Apa ada yang mau ditanyakan mungkin untuk teman-teman yang lain? Mungkin yang kemarin masih bingung buat ngakarinnya gimana Kak atau gimana gitu. Tuh, atau udah jelas sampai saat ini untuk tugas-tugas yang kemarin? Ini boleh Oke. Mutiara. Kak, Ya, izin boleh. tanya. Ya boleh. Kalau yang LS itu kalau div 2 dalam kurung X1, X2 ditambah div 2 dalam kurung Y1, Y2 itu boleh atau enggak? Gimana? Jadi div 2 Y2 Y1 dulu, terus div 2 X2 X1 dulu gitu. Div 2 X1, Y1 div 2 X1, X2 gitu. X-nya dulu. Jadi ini di sini. Sini. Di sini gini. Iya. Ini kalau dilihat dari fungsinya sih harusnya bisa ya. Dan yang penting ini parameter yang ininya aja nih, gak ketukar kan kalau di aslinya kan itu emang apa ya namanya tuh kayak selisih dari X2 dikurangi X1 kan. Nah, kemarin tuh ada yang salah di mana ya? Kalau nggak salah malah masukin Y gitu kalau nggak salah di sini. Jadi makanya salah gitu. Kalau untuk ininya sih karena ini pertambahan jadi nggak ada perbedaan. Tapi kalau ini pengurangan ini mungkin bisa jadi hasilnya beda gitu. Oke, jelas gak untuk Mutiara? Oh iya, makasih Kak. Ya. Kalau misalnya mungkin kalian penasaran, kalian juga bisa coba-coba sendiri sih kayak case true-nya gimana, case false-nya gimana gitu. Jadi dibuat beberapa case aja. Jadi kalian juga bisa tahu mungkin oh nanti gini salah jadi harusnya jangan gini, nah kayak gitu. Buat explore sih itu boleh. Soalnya kalau programming itu emang harus explore sih. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan dulu sebelum kita step up ke yang berikutnya. Karena habis ini kita bakal coba satu latihan lagi untuk pembuktian kalau udah pada ngerti juga ini dasar-dasarnya. Mas tanya tentang penilaian itu Mas. Kemarin Oh, iya. saya
nggak begitu teliti dalam membaca diktat. Terus di definisi dan spesifikasi saya pakainya integer atau float. Jadi bukan sesuai dengan diktat itu. Itu diperbolehkan atau enggak ya, Mas? Untuk yang sekarang tugas 1 kemarin aku sama Pin ngetolerir buat kayak kesalahan penulisan atau masih ada salah-salah dikit dari diktat gitu ya. Tapi untuk tugas selanjutnya sih kalau bisa bukan kalau bisa ya harus sih. Harus sesuai, jadi jangan sampai apalagi definisi dan spesifikasinya kalau udah ada gitu ya jangan sampai diubah-ubah sih. Jadi Oke, Mas. sesuai aja. Untuk Masih, tugas Mas. yang 1 kemarin masih ditolerir. Oke. Ada lagi? Oke, belum ada atau tidak ada lagi. Mungkin sudah cukup jelas untuk dasar fungsionalnya. Kalau begitu kita coba satu latihan lagi untuk memantapkan dasarnya. Oh bentar, aku cari dulu file. Oh ya, Mas, izin tanya, masih boleh, Mas? Boleh. Boleh Bang. Sebenarnya kalau pakai if statement itu boleh apa enggak tuh, Mas? Nah itu bakal dibahas nanti sekarang. Oh, oke. Masih, Mas. Oke. Ini untuk sekarang ini ya. Jadi nanti ada 5 soal. Nah, untuk sekarang kerjain dulu nomor 1, mungkin dicoba dulu untuk teman-teman. Untuk mengungkapkan dasar ini masih dasar kok. Kayak misal di sini ada sebuah tabel JMS, jadi ada waktu, ada berisi jam, menit, dan S itu detik. Ini ada jam, menit, S atau D mungkin. Itu detik ya. Jadi ada jam, menit, dan detik. Jadi nanti di parameternya itu ada jam, menit, dan detik. Terus nanti outputnya tuh keluaran hasil detik dari waktu tersebut gitu. Kayak misalnya sekarang jam 1 lalu menit 30 dengan detik 1. Nah, itu diubah semuanya jadi detik tuh jadi berapa. Nah, gitu ya. Jadi ada fungsi ini dengan parameter 3 yaitu jam, menit, dan detik. Lalu dengan output jumlah jika semua diubah ke detik. Oke, untuk soalnya ada yang masih bingung nggak? Ini harus ngapain? Buat nomor 1 dulu ya. Boleh, Mas? Mau nanya deh, modul praktikumnya di mana ya? Oh ini. Pin boleh kirim dulu nggak Pin? Ininya. PDF yang ini. Tahu aku. Bentar. Bisa sih. Oke, itu udah ada di chat Teams, Mas. Buat file ininya. Mungkin soalnya bisa di-download di chat Teams, teman-teman. Jadi untuk sekarang dikasih waktu mungkin 15 menit sampai jam 19.23 buat ngerjain nomor 1 aja mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan. Ya, kalau yang mau bertanya boleh langsung bertanya aja. Iya, sama kalau yang ada kendala langsung scan atau screenshot aja errornya di meeting chat ya. Ya, silakan teman-teman. Kalau ini berarti nama fungsi terus approach-nya dan lain-lain dibebaskan ya, Mas? Iya betul, itu soalnya emang dibuat dari Bohodian sendiri, jadi definisi untuk definisi dan spesifikasinya itu bisa
dibuat sendiri menyesuaikan penjelasan dari soalnya itu. Oke mas. Sama, oh ya tanya lagi, itu yang nomor 1 inputnya itu dalam bentuk list, yang list berisi array isi JMS, atau fungsinya ada parameter JMS? Yaitu yang benar itu Itu parameter ya. Parameter, Sampai oh. list. 3 Oke parameter. mas. Mas. Oke. Kayak gini belum bentukannya list ya teman-teman. Oke, mungkin kalau yang mau bertanya lagi langsung aja ya. Sampai jam 19.23 ya teman-teman. Kak mau bertanya. Halo. Ya boleh.
Ini mengerjakan nomor satu saja ya. Ya, nomor satu aja dulu. Ya, ini untuk Kalau mau ngerjain yang lain juga boleh sih. petunjuknya itu diktat dasar pemrograman ada tidak supaya untuk biar tidak salah dan petunjuk cara mengerjakannya. Nah, Atau untuk sekarang soalnya murni dari sini ya. Jadi nggak ada di diktat juga. Jadi definisi dan spesifikasi juga dibuat sendiri. Gimana? Jelas belum? Kak, pertanyaan lagi, ini untuk materi yang Ya, satu memang tidak ada di diktat. ini masih nerapin yang kemarin, cuman beda kasus soalnya aja. Jadi notasinya nggak ada di diktat. Ini definisi dan spesifikasinya juga dibuat sendiri. Jadi dari soal ini nanti dibuat definisi dan spesifikasi, terus realisasi, terus aplikasinya gitu. Lalu gimana? Udah jelas belum? Tidak terlalu jelas, tapi ya seadanya aja. Ya nggak apa-apa, dicoba aja dulu.
agak pertanyaan lagi. Halo. Iya, boleh. Ini untuk realisasinya menggunakan apa untuk returnnya itu apa def dan returnnya itu apa namanya ya membuat sendiri atau apa? Iya, itu buat sendiri. Jadi kan ada jam, menit, sama detik. Nah, itu tuh nanti outputnya harus ngeluarin hasil detiknya gitu loh. Jadi kayak misalnya jam 1 menit 30 lebih 1 detik, itu kalau ke detikin semua, itu digimanain gitu. Dikali berapa terus ditambah berapa. Itu sih. Oke, Gimana? sepertinya saya mulai paham. Tapi yang integernya itu, yang J adalah bilangan integer 0.23 itu maksudnya 0,23 atau apa itu? Saya takut apa enggak bisa Oh, membaca. ya. Untuk itu tuh keterangan aja, jadi inputnya itu dari 0 sampai 23 gitu. Itu cuma keterangan aja sih, jadi batasan buat masukin nilainya itu dari 0 sampai 23 itu maksudnya gitu. Gimana? Maksudnya kayak gimana? Jadi itu batasan aja, jadi di definisi dan spesifikasi nanti ditulis kayak gitu, tapi cuman di realisasi itu nanti nggak perlu dibatasin 0 sampai 23 gitu, masih belum. Jadi itu nanti kalau masukin inputnya aja. Jadi jangan lebih sampai dari 23 gitu. Jadi cuma 0 sampai 23 doang. Nanti di aplikasinya. Lalu gimana? Masih bingung? Jadi itu cuman keterangan aja sih dari soalnya. Ya mungkin maksudnya itu 0.23. Jadi ketika kita menggunakan di aplikasi itu kan kita bakal memasukkan nilai-nilai print yang ada di parameter. Untuk parameter J itu kita harus memasukkan nilainya itu dari antara 0 sampai 23. Begitu juga dengan parameter M. Nah, itu 0 sampai 59. Nah, itu terus S juga gitu. Nah, mungkin begitu. Kalau masih bingung boleh tanya lagi ya. Mas mau Ya, mau gimana? Nah, itu kan berarti ada domain range untuk inputnya. Itu diimplementasikan dalam programnya atau diasumsikan nanti usernya akan mengetahui limit itu. Diasumsikan aja Asumsi dulu. aja. Oke mas, Ya, masih masih mas. asumsi. Semester Sama-sama. 1 itu kita cuma mengasumsikan. Mungkin kalau semester 2 itu baru kita bakal mengecek juga apakah input dari user itu bakal sesuai atau enggak. Mungkin begitu. Mas, mau tanya Mas.
Ya, gimana? Yang nomor 2 itu berarti boleh pakai if, Mas? Iya, itu udah boleh pakai if dari nomor 2 sampai 5. Oke, Mas. Coba itu Makasih. ya. Kalau yang udah mau coba nomor 2 sampai nomor 5 itu boleh pakai if. Nah, mungkin udah jam 7:26 juga. Aku mau tanya nih, mungkin ada yang udah selesai belum untuk nomor satunya? Dan mau ngejelasin juga. Ada belum yang udah selesai nomor 1 terus mau jelasin? Saya lagi boleh nggak, Mas? Boleh banget sih. Ya, Oke, boleh kan? Oke, boleh siap-siap. jadi ya ini hanya jadi fungsinya hanya mengalihkan salah file. Jadi fungsinya hanya mengalihkan parameter C dengan 3600 dan mengalihkan parameter M dengan dikalikan dengan 60 dan menambahkan parameter S sehingga didapatkan jumlah detik dari input jam menit, input dalam format jam menit dan detik yang diberikan. Oke. Sudah Mas, kan Mas. Boleh tetap on screen dulu nggak kan? Sudah Mas. Itu udah di close share screen-nya. Boleh di share screen lagi nggak? Oh iya. Nah. Oke, jadi untuk nomor 1 mungkin ada yang masih belum jelas nggak? Jadi cuma gini doang ya, mungkin kesannya tadi bingung di definisi dan spesifikasi karena nggak ada di diktat. Jadi nanti kalau misalnya soalnya cuman berupa case kayak gitu, dibuat dulu definisi dan spesifikasi yang udah diajarin di kelas. Mungkin kalau kesal sih emang udah diajarin di kelas sih, cara bikin definisi dan spesifikasi. Nah, terus di realisasinya itu direalisasikan apa tujuan dari soal tersebut gitu kan. Ini disuruhnya tadi dari dari fungsi yang berisikan jam, menit, dan detik tuh disuruh nge-outputin hasil dari jumlah detiknya itu. Nah, di situ Gani udah bener. Jadi jam dikali 3600 untuk menghasilkan untuk diubah ke detiknya dari jam ke detik kan dikali 3600. Nah, ditambah menit ke detik juga dikali 60 dan ditambah detik yang sebenarnya. Mungkin sampai sini untuk nomor 1 masih ada yang belum jelas nggak? Atau yang masih bingung buat realisasinya? Mungkin aku pengen contohin juga buat referensi lain. Jadi share screen-nya. Buat Gani bisa tulis nama sama name lagi aja ya. Oke Mas. Udah masuk belum? Udah. Mungkin dari teman-teman kepikiran buat membuat cara lain gitu. Nah, di sini ada satu cara lagi yaitu menggunakan fungsi antara. Nah, di fungsi antara ini, di fungsi utama itu kan kita ada definisi hitung detik yang memiliki parameter J, M, dan S dan akan mereturn fungsi jam ditambah menit ditambah detik. Nah, untuk fungsi jam itu kita bisa membuat fungsi baru lagi di atasnya yaitu dengan isi returnnya itu J dikali 3600, kemudian menitnya M dikali 60 dan detiknya S tetap dikali 1 untuk memanggil saja. Nah, nanti ketika dipanggil di run akan menghasilkan output yang sesuai juga seperti yang Gani contohkan tadi. Ini sebagai referensi aja sih. Mungkin itu aja guys. Oke, kasih. Ya, Jadi itu cuma alternatif lain mungkin. Untuk nomor 1 masih ada yang bingung nggak?
untuk pengerjaannya gimana? Oke, mungkin karena masih belum ada pertanyaan sambil aku jelasin dulu untuk nomor 2 ya. Ini share screen. Oke. Oh, bentar. Jangan share screen. Ya kelihatan ya. Nah, jadi untuk nomor 2 ini masih sama sebenarnya sama kayak nomor 1. Cuman di sini ada keterangannya kan ada tambahan satu parameter lagi yaitu K yang dimana menyatakan AM dan PM. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda di mana AM sama PM kan waktu jamnya itu sampai jam 12 ya. Jadi 0 sampai 11. Nah, untuk di sini seperti biasa aku tulis format penugasannya dulu, nama file, pembuat, tanggal, dan deskripsinya, menghitung jumlah detik misalnya. Ya, definisi dan spesifikasi. Untuk definisi dan spesifikasi ini seperti tadi ya. Sebentar, ada gangguan. Oke, sorry. Sedikit gangguan. Misalnya didefinisikan fungsi kita dulu karena gak ada ketentuan dari soalnya harus seperti apa fungsinya. Biar lebih rapi. Jadi aku definisikan untuk sekarang hitung detik 2. Dimana untuk masukannya satu integer dengan kapasitas 0 sampai 11 ya. Sampai 11. Terus 2 integer masukan 0 sampai 59. Lalu ada satu string ya. Yaitu stringnya tadi K yang AMPM itu harus berbentuk string dengan sebuah kata, terus keluarannya nanti integer lagi. Nah, di sini pakai disknya juga hitung jumlah detik. Itu contoh, mungkin kalian bisa buat deskripsinya lebih jelas lagi nanti. Nah, langsung masuk ke realisasi. Nah, untuk realisasi di sini kan jadi bedanya sama yang tadi itu, kalau ini kan tinggal ngitung jam, menit sama detik kan diakumulasi atau dikonversi ke detik terus dijumlahin. Soalnya ini sama, cuman di sini perbedaannya tuh ada menyatakan AM dan PM. Nah, di sini kita pakainya operasi kondisional. Oke, pertama. Iya, sebelumnya di kelas itu udah dijelasin belum ya ekspresi kondisional? Iya. Dulunya di kelas sudah bahas if else belum? Materinya itu ekspresi kondisional. Oke, mungkin
jelasin aja sih. Baru menjelaskan sedikit. Oke. Jadi kita definisiin dulu fungsinya tadi yang udah sesuai definisi dan spesifikasi itu ketik 2. Lalu di situ tadi inputnya ada satu integer, terus satu integer 0 sampai 11, lalu dua integer sampai berapa 0 sampai 59, lalu ada satu string, berarti ada 4 ya. Jadi ada J, M, S, dan K. Nah, di sini jadi kan di sini ada angka itu menyatakan AM dan PM. Nah, di sini kan dibedain. Di mana AM itu dari jam 12 pagi sampai jam 12 siang dan PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, kan kalau di 24 jam kita kan pakainya kalau lebih dari jam 12 siang itu kan misalnya jam 1 jam 13. Nah, di sini karena ada AM dan PM jadi untuk jam 12 tuh untuk jam 1 siang tuh nanti disebutnya 1 PM. Nah, untuk menghitung tetap biar hasilnya sama kayak yang tadi, jadi kita ada dua kondisi dan kita menggunakan kondisional. Jadi pakai if else ini. Jadi di sini ada if, terus pakai tanda kurung. Ini kondisi yang pertama, misalnya untuk K masukannya sama dengan AM dulu ya. Bentar, oh ini AM. Mic-nya belum diambil. Oh, sorry. Jadi di sini tadi aku ulangi lagi ya. Sorry tadi ada yang aduh. Jadi ada if K sama dengan AM, lalu di sini ada return. Returnnya tadi karena AM itu dari jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kan masih kalau di waktu normal 24 jam kan masih 0 sampai 12 juga. Untuk itu rumusnya sama kayak yang tadi untuk menghitung ininya berarti J di tanda kurung biar lebih jelas. J dikali 3.600 tambah dikali 60 S tadi ya. Nah, untuk kondisi kedua ini sebenarnya ada dua kemungkinan, ada dua option ya. Kalian bisa langsung pilih else karena mungkin nggak ada option lagi. Nah, mungkin kalau untuk misalnya ada 3 option nantinya, mungkin kalau misalnya kasusnya ada 3 option atau lebih dari 2 option, jadi kalian bisa pakai elif. Jadi elif ini sama dengan else if. Jadi else lalu ditambah lagi dengan kondisi K sama dengan tadi PM. Nah, untuk PM ini kan tadi setelah jam 12 siang itu kan dihitungnya jam 1 gitu kan, jam 1 lagi kan. Sedangkan yang di 24 jam itu dihitungnya sebagai jam 13. Maka untuk mengatasi masalah itu, ketika memasuki K sama dengan PM, si J itu ditambah terlebih dahulu dengan 12. Jadi ini tuh buat translasi biar jam 1 di PM tuh ditambah 12 sama dengan jadi jam 13. Jadi nantinya sama kayak yang format waktu yang di 24 jam. Kayak nomor 1. Nah, gini. Oke. Turun lagi. Ini masih dikali 3.600. Sorry.
Terus ditambah ininya menitnya sama ya kayak tadi. Masih menit dikali 60. Dan detiknya juga sama. Oke, kita coba. Itu 2. Kita coba 2 case mungkin ya. Ada jam 11 dengan menit 30. Lebih 5 detik. Ya. AM. Lagi print. Baik kayak yang dicontoh soal aja kali ya. Berapa tadi itu? Jam 0001 PM. Oke, coba run. Nah ini hasilnya ya. Jadi di sini perbedaannya sama yang nomor 1 tuh sebenarnya cuma di bagian yang PM sama AM. Ini. Jadi yang AM itu kan sampai jam 12 maka perhitungannya sama. Nah, sedangkan untuk PM karena sudah lebih dari jam 12 siang, maka J-nya ditambah terlebih dahulu sama 12. Biar hasilnya sama kayak tadi yang format waktu untuk 24 jam. Mungkin untuk penjelasan nomor 2 ada yang mau tanyakan nggak sama if else? Oh ya, jadi if else nih jadi ada if elif. Untuk elif tuh nanti kalian bisa else dengan tambahan kondisi yang lain atau bisa else tuh bisa pakai else juga ya, masih sama. Oh iya, lupa. Nah untuk else nanti nggak pakai kondisi lagi. Nah jadi gini. Jadi kalau else tuh jadi nggak kalau misalnya K tidak sama dengan EM misalnya langsung mengembalikan hasil ini. Nah, sedangkan tadi elif itu harus diuji lagi. Jadi K-nya tuh harus sama dengan PM. Jadi kalau misalnya ada kalian masukkan selain EM dan PM itu ini nggak bisa, sedangkan yang else nanti bakal masuk ke sini. Jadi kalau misalnya untuk melengkapi programnya kalian bisa tambahin else di akhir lalu return misalnya salah input misalnya gitu. Oke, coba copy. Misalnya ininya apa ya? Misalnya typo CM misalnya. Nah, ini. Jadi ini fungsi else ya. Jadi fungsi else tuh kalau misalnya dari semua kondisi yang dicoba didefinisikan itu semuanya salah, nah nanti kembalinya ke else ini, ke akhir langsung, salah input. Tuh. Jadi kalau elif tuh masih ada kondisi yang lain. Nah, kalau else langsung apa selain input selain kondisi yang didefinisikan. Oke, mungkin untuk penjelasannya ada yang masih bingung nggak sama penjelasanku tadi? Apalagi mengenai if dan else. Gitu. Dan untuk realisasinya aku coba copy deh di chat Teams. Itu untuk realisasinya ya. Untuk definisi dan spesifikasi mungkin bisa kalian buat sendiri. Terus itu juga fungsinya bisa kalian sesuaikan sama definisi dan spesifikasi kalian sama fungsinya. Oke, sampai sini untuk nomor 2 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang masih belum paham nggak penggunaan if dan else itu? Gimana dan buat apa gitu?
Ditunggu sampai 19.50 ya yang mungkin mau bertanya. Atau mungkin yang lagi coba-coba ngerjain juga. Oke, Kak, bertanya. silakan. Ya boleh. Itu yang itu apa namanya if else terus apa lagi itu tahunnya itu ada catatan di diktatnya atau tidak? Oh, ciri pakai if else gitu maksudnya. Iya, sama misalnya kalau misalnya ada yang lainnya gitu, ada Oke. catatannya atau tidak? Jadi kalau misalnya ciri soal yang pakai if else tuh, misalnya kalau soal yang isinya tuh kayak ngecek ada suatu kondisi tertentu, misalnya jika ini kan misalnya di soal yang kedua ini kan ada K menyatakan jika AM maka harus gimana dan jika PM maka harus bagaimana. Nah, itu pakai if else. Nah, contoh lainnya itu misalnya di soal yang nomor 3 sampai 5 ini kan nanti ada 3 buah nilai panjang segitiga. Nah, untuk ngecek segitiganya sama sisi kan butuh kondisi kan. Misalnya sama sisi itu kondisi benarnya tuh kayak gimana sih? Apakah semua sisinya sama atau dua sisinya sama atau gimana? Nah, itu juga pakai if else. Nah, jadi itu apa ya? Pemahaman terhadap soalnya sih nanti. Kalau misalnya ada kondisi, membutuhkan kondisi, itu pakai if else atau if else. Gimana? Paham nggak? Perbedaannya if sama else itu tadi apa? Nggak ada catatan, jadi saya nggak tahu kayak gimana. Oke. Untuk elif itu else yang membutuhkan kondisi kondisi lain. Sedangkan else tuh apa ya sebutannya tuh? Isi. Aku sih mengartikannya gini mungkin ya. Jadi misalnya di sini kan ada if K sama dengan AM terus K sama dengan PM kan ini udah jelas kan untuk kondisinya gitu. Jadi ada AM dan ada PM. Nah, misalnya pertama untuk if-nya tuh AM. Nah, untuk else-nya karena kondisinya udah jelas misalnya K sama dengan PM, maka kita pakai elif. Jadi biar menjelaskan kondisinya tuh K itu yang kondisi yang kedua tuh K harus sama dengan PM. Nah, untuk else itu kondisi yang misalnya setelah kondisi 1 dan kondisi 2 atau seterusnya salah, atau misalnya inputannya nggak sesuai sama kondisi yang didefinisikan, itu nanti kembali ke else. Misalnya tadi kan di sini aku input CM nih. Nah, sedangkan aku kan mau buat dua kondisi aja, misalnya AM sama PM. Nah, dipakailah else di sini buat misalnya di sini kalau misalnya aku masukin inputan yang lain biar nggak error di Python ya. Jadi ada return misalnya ada keterangan salah input, mohon masukkan data yang benar misalnya kayak gitu. Jadi elif itu else yang bisa pakai kondisi lagi, sedangkan else itu kondisi selain yang dibutuhkan sih. Mungkin Alvin ada penjelasan yang lebih atau yang beda nggak? Mungkin buat elif sama else. Sudah cukup sih. Biar beda pandangan juga. Gimana? Alipi ya? Boleh. Kan tadi kan elif itu kan else yang membutuhkan kondisi lain, jadi kondisi K yang kedua. Lah itu bisa nggak atau misalnya if yang apa kan awal pertama kan if K sama dengan AM. Itu yang keduanya apa bisa atau tidak kalau ditulisnya cuman if saja tidak perlu elif. Maksudnya yang keduanya gini. Iya, seperti itu. Bisa atau tidak? Oh.
Untuk ini tidak bisa karena justru gunanya elif itu kan jadi untuk setelah if yang pertama, setelah kondisi yang pertama kan membutuhkan kita misalnya membutuhkan if lagi nih. Nah, di situ fungsinya elif tuh. Jadi elif tuh ini sebenarnya singkatan dari else if. Jadi setelah else ada if lagi. Nah, di Python itu nama fungsinya tuh disingkat jadi elif. Jadi sebenarnya itu tuh kalau misalnya ditulisin lagi tuh kayak gini. Jadi misalnya udah else. Nah, pilihan lain if lagi. Cuman di Python disebutnya elif. Jadi untuk sebutnya gini lah, untuk option kedua dan seterusnya itu kalau misalnya masih ada kondisi itu pakai elif. Nah, kalau misalnya misalnya udah gak ada kondisi spesifik lagi udah pakai else gitu. Oke, saya Misalnya satu contoh lagi ya, misalnya positif dan negatif gitu ya. Misalnya if A misalnya lebih dari 0, maka keluar returnnya kan positif. Nah, elif jika A-nya itu kurang dari 0, maka returnnya negatif. Nah, else-nya kan tadi didefinisikannya cuma lebih dari dan kurang dari. Nah, terus gimana masukkan 0-nya? Nah, masuknya ke else gitu misalnya. Jadi else return ya 0 gitu. Soalnya kan nggak ada lagi kondisi gitu. Gitu mungkin. Paham ya? Untuk Mungkin sedikit tambahan. boleh, Vin? Yang kata Raden Alifi tadi kan, apakah yang baris kedua itu bisa menggunakan if? Nah, sebenarnya bisa aja, tetapi maknanya itu akan menjadi beda. Misalnya kalau kita menggunakan if yang kedua itu juga if, maka program fungsi yang kita jalankan yaitu kita bakal mengecek semua kita akan mengecek kedua kondisi itu. Misalnya yang pertama if sama dengan k sama dengan m. Kemudian yang kedua itu juga if. Kalau misalnya yang pertama kan if k sama dengan m. Nah, kemudian apabila masuk bakal menjalankan return. Tapi kalau yang baris kedua itu kita juga menggunakan if, nah nanti program itu tetap menjalankan. Nanti dia bakal membaca juga if sama dengan k sama dengan pm. Nah, tentunya untuk permasalahan ini tidak bakal dibutuhkan karena kita hanya menggunakan satu kondisi dari dua pilihan. Mungkin begitu. Kalau elif itu kan apabila if sama dengan k sama dengan m itu tidak masuk, maka dia akan berpindah ke elif gitu. Mungkin begitu. Oke. Dan sebenarnya kalau misalnya kasusnya misalnya di dalam if ada if lagi, nah itu sebenarnya bisa. Jadi misalnya di dalam if kondisi yang pertama, nah di dalam kondisi yang pertama juga misalnya membutuhkan if lagi. Nah itu sebenarnya bisa juga. Itu namanya percabangan apa ya? Percabangan kondisional kalau nggak salah. Lupa nama materi. Itu kayaknya buat minggu depan. Iya. Dan itu bakal dijelasin lebih detailnya nanti mungkin ya. Jadi untuk sekarang ya yang dasarnya dulu sih pakai if, elif, dan else. Jadi nggak perlu bercabang sampai ke dalam-dalamnya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mas, saya mau bertanya lagi. Oh iya boleh. Itu yang untuk soal nomor berapa itu yang bentar, yang segitiga sama kaki itu berarti boleh pakai fungsi sort apa enggak, Mas? Pakai if else dulu aja kali ya, soalnya kita lagi membahas if else juga. Jadi oke, sekalian mungkin aku jelasin buat tugasnya mungkin ya 345. Jadi untuk 345 ini kan tadi kita udah belajar if dan else untuk kondisional. Nah, di sini kan
nomor 345 ini jadi ngebuat fungsi untuk ngecek itu segitiga tuh sama sisi, sama kaki atau atau sembarang. Nah, itu bisa digunakan pakai if else tadi. Misalnya segitiga sama sisi if A bla 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 dan C bla bla bla. Jadi nanti ada 3 buah nilai panjang tuh berarti kan isinya 3 parameter gitu. Itu berarti yang nomor 3 harus pakai if else ya Mas. Soalnya bukannya bisa tinggal langsung return A sama dengan B sama dengan C, terus nanti returnnya true atau false gitu Mas. Apa harus pakai if else, pakai nanti keterangan verbose? Oh iya bisa. Kalau gitu juga bisa sih. Oh iya sorry lupa. Ya buat tambahan juga selain if else itu di 345 itu sebenarnya kita bakal menggunakan operasi boolean yaitu and atau or itu. Mungkin buat nomor 3 sampai 5 itu lebih ke operasi and dan or itu sih. Sama operasi relasional itu. Mungkin kalau pengen pakai itu boleh. Jadi mungkin banyak cara buat ngerjain nomor 3 sampai 5 tuh. Tapi kalau misalnya pakai kayak short yang kayak gitu mungkin jangan dulu, jadi tetap pakai fungsional gitu. Jadi sebatas cuma kalau mau pakai if boleh, kalau misalnya langsung return cuma and or juga boleh. Yang penting hasilnya sama sih. Jadi nanti pakai boolean apa namanya? And or gini ya nanti. Oke, jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi boleh, tadi boleh ya, sorry. Tuh kan tadi. Yang nomor 4 Mas. Kalau sama kaki kan itu penyusunan panjangnya bisa macam-macam ya Mas. Itu kan berarti harus disortir dulu Mas. Untuk tahu mana yang paling panjang dan apakah itu sama gitu Mas. Atau berarti boleh pakai sort atau gimana Mas? Masih Mas. Oke, izin jawab. Sebenarnya nggak perlu pakai sort sih. Kita mungkin bisa dicoba dulu pakai operator-operator yang sudah dijelaskan di praktikum kemarin-kemarin. Soalnya di tugas-tugas itu kita lebih membiasakan diri untuk menggunakan fungsi-fungsi yang telah diajarkan di kelas ataupun di praktikum gitu. Mungkin misalkan dulu memakai operator boolean gitu. Oke Mas, masih Mas. Jadi untuk 3 sampai 5 sih kembali lagi ke definisi segitiganya sih, kalian bisa searching. Jadi segitiga sama sisi itu tiga sisinya gimana, terus segitiga sama kaki tuh misalnya yang samanya ada berapa sisi. Nah, mungkin cukup pakai kondisi itu sih untuk sejauh ini. Sampai jauh-jauh juga. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau misalnya tidak ada atau mungkin udah cukup jelas, nah, kita bisa akhiri juga lebih awal gitu. Jadi untuk tugas selanjutnya itu nanti ada 5 soal. Nah, 1 soal ini kan tadi udah dikerjain nih. Yang udah mungkin udah selesai. Terus yang nomor 2 juga tadi realisasinya udah, tinggal kalian buat definisi dan spesifikasinya. Nah, tinggal 3 dan sampai 5 ini kalian bisa coba sendiri nanti setelah praktikum. Nah, terus seperti biasa nanti kelima soalnya ini, kelima file ini nanti kalian jadiin satu file RAR, terus dikumpulkan di link yang kemarin gitu. Terus nama formatnya jadi tugas 2 ya. Nanti bakal infoin di grup WA lagi buat lebih jelasnya. Oke.
Sebelum aku tutup nih, ada lagi yang mau bertanya nggak sebelumnya? Atau mungkin sudah cukup? Untuk deadline sampai kapan, Pin? Sama kayak kemarin? Iya, sama kayak kemarin. Oke, Minggu 23.59. Minggu sampai jam 23.59 ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin cukup. Jadi aku cukupkan sekian mungkin untuk praktikum kali ini. Untuk tugas selanjutnya jangan lupa dikerjakan. Terus hati-hati juga dalam pengerjaannya, teliti dan jangan sampai lupa kayak gak sesuai atau gak sesuai format gitu kan, itu hal-hal kecil yang gak bahkan realisasi itu. Misalnya realisasinya benar atau programnya benar tapi kurang sesuai dalam format pengerjaan, kan sayang juga gitu. Jadi tolong teliti dalam mengerjakan untuk teman-teman. Terima kasih yang udah mau datang ke praktikum kedua pada malam ini. Aku dan Alvin mohon maaf apabila ada kurang atau salah dalam penyampaian materi. Mungkin jika belum cukup jelas, kami feel free untuk terbuka untuk menerima pertanyaan dari teman-teman melalui WA, baik mau dari grup boleh atau dari melalui PC juga boleh. Oke, mungkin sekian saja untuk hari ini. Aku tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.